Gercep. Ngapain gercep-gercep? Ada apa sih guys? Gercep-gercep, gerucup-gerucup. Cup-cup gerucup. Kenapa? Belum kerja besok. Besok ke Rajo. Cantik amat. Filter sayangnya filter. Memi lagi klarifikasi. Masa sih? Masa? Coba kita lihat. Di akun mana dia klarifikasi? Ya nggak tahu lah ya, itu di antara mereka. Tapi puji Tuhan selama ini aku kenal Mami tuh nggak pernah ada apa clash atau apa gitu. Paling ya kami bercanda-bercandaan aja gitu loh. Paling apa? Paling suci si meme ini. Umur aku 30 tahun ini. Paling suci si meme ini apa? Karena istrinya pendeta kan dia kan. Jangan lupa, ya nanti diterima satu-satu ya. Best meme ini. Nanti diterima satu-satu. Thank you udah diingatkan. Makasih. Jangan sok bilang lu nggak punya masalah sama Isa segala macam. Nggak takut karena ya Jadinya munafik. kalaupun aku ada salah ya pasti otomatis aku minta maaf lah gitu ya. Kalau memang aku salah gitu ya, aku minta maaf. Kita nggak usah apa namanya, takut untuk minta maaf sama siapapun ya, sama siapapun. Kalau memang aku ada salah gitu ya, aku minta maaf. Gitu. Nggak mau panjang lebar. Kemarin ngomong sama Gaby katanya Sirik ya punya keluarga ya. Gitu ribut-ribut ngapain? Kalau kita ribut-ribut itu kalau di aku ya, kalau kita terlalu banyak ribut-ribut itu yang ada rezeki itu makin jauh gitu. Jadi ngapain? Mending kita fokus kerja lah. Andek. Oh, keren. Diumbar Gaby ya. Keren nih, I love you. Kak Gaby, makasih udah dipromoin salah satu ruko aku, bisnis aku. Thank you. You welcome. Fake banget. Warayame mau pansos. Kalau mau pansos sudah dari dulu sayang. Aku pansos, ngapain sekarang? Lagian Mei, pansos Ngapain aku akun lu 70.000, 80.000, yang nonton cuma 500 orangan. Apa yang di reels-reelsnya cuma 1.000. Ya, apa namanya ini? Nggak ada juga yang lu bakal jual. Apa yang dijual Mei? Apa? Yang lantam deh. Ya udah ya, kita mau pergi nih bentar lagi. Iya, bye. Ada acara. Sehat-sehat ya semuanya. Bye Meme. Berkati. Enggak, aku ganti baju dulu deh. Udah, gitu doang. Kenapa kalian ini? Udah dulu ya, Nona ya. Mami ganti baju dulu. Udah begitu doang klarifikasinya. Guys, si Meme ini teman-teman yang paling fake dari semuanya ya. Dia seolah-olah temannya Isa. Ya, why? Bagus nggak dasternya? Iya, bagus, jualan daster. Ujung-ujungnya jualan daster gini ya. Buat orang yang nggak tahu siapa Meme. Meme itu temannya aku, temannya Isa. Aku kenal Meme itu dari si Isa. Dia tinggal di Bandung ya. Aku nggak mau terlalu spill apa kehidupannya dia lah ya. Tapi terlalu fake gitu loh. Di sini bilang katanya apa nggak pansos tapi open endorse gitu kan. Nggak pansos tapi ngiklanin produknya dia gitu kan, di privat itunya biar suruh di follow. Lucu kan? Aduh, munafik deh. Mei jangan terlalu munafik deh. Kalau misalnya iya aja, enggak aja, gue jadinya gemes, tau nggak? Ya, jadinya gemes gitu loh. Gemes manja sih. Aku nggak sebel sama Meme ya, karena Meme nggak pernah speak up terlangsung. Cuman salah satunya kenapa aku diusir dari ruko itu gara-gara si Meme, karena si Meme cemburu aku sama Ata itu apa ya, satu ruko gitu loh. Jadi pas aku tadi lihat si Meme itu munafik banget, bilang makasih ya udah diiklanin. Iya, sama-sama. Itu bengkelnya tuh ada di Jalan Bancai nomor 69 kalau nggak salah deh. Ya nggak sih?
Jadi itu punya si koko itu, dia itu pendeta di gereja mana gitu, ya. Oke? Aku sih nggak tahu ya gerejanya di mana, tapi ada di Bandung. Pasti di sini ada jemaat-jemaat di gereja itu yang pernah lihat si Meme, ya. Nanti kan ini pasti viral kan, kemana-mana nanti kalian lihat si Meme itu kan pasti ditaunya jadi ibu pendeta kan, dibilang ibu pendeta atau apa ya, nggak ngerti juga sih. Katanya mau barbar Fitri. Iya, tadi gue lihat si Meme jadinya enak. Yaudahlah, kita jangan spread hate juga guys, jangan apa itu kebencian. Cuma tadi aku lihat aja apa seolah-olah dia klarifikasi, aku nggak punya masalah sama siapa, aku minta maaf, tapi ujung-ujungnya dia bilang kalau misalnya itu terima kasih ya udah dipromoin, jadinya jijik gue. Ya kan? IG-nya Meme apa sih, alah nggak usah kalian follow juga, nggak ada yang kepo juga IG-nya. Dia nggak posting apa-apa juga guys, dia nggak bisa posting apa-apa karena kehidupannya dia ditutup-tutupi juga, oke? Kok bisa pendeta istrinya Cong, ya udahlah. Gambar sinat. Meme banyak usahanya, nggak punya usaha. Cuman skincare Renaya itu doang. Mobilnya aja biasa aja. Tasnya itu palsu semua sayang. Udahlah, spill. Aku tidak mau hate speech, nggak mau ngebully si Meme juga. Jadi aku samanya kalau aku fokus ke si Meme, karena kan yang aku bahas ini si Isa kan. Cuman aku jijik aja kalau misalnya dia seolah-olah bikin statement gitu di tadi live bahwa dia itu nggak punya masalah sama sekali, karena lu nggak ngomong. Di sini tuh ada grup chat guys ya, ada grupnya gitu loh. Mobilnya Mei itu kok banyak rongsok. Kok kamu tahu? Kok kamu tahu? Udah berapa tema nggak tadi aku ketemu ciciku. Skip Meme, yaudahlah kalian itu ya, skip Meme. Jadi gini, pertemanan apa ini, kita transisi ya guys. Pertemanan siapapun dan siapa yang kita berteman itu bisa mencerminkan apa diri kita ya. Contohnya si Isa berteman sama Meme, temennya cuma si Meme doang, si yang lain-lain cuma fake doang. Berarti secara nggak langsung mereka munafik ya, tukang bohong, oke? Lanjut. Tadinya aku mau bahas Fitri sama Ola Ramlan sama Natasha Endar ya, karena kemarin mereka baru ke partinya Dr. Devia kan. Di situ banyak artis-artis ya. Kita kasih lihat dulu postingan berikut ya, karena biar kalian yang menilai sendirilah ya, gimana kepalsuannya si Fitri ini. Sampai segitunya. Nih, sebelum aku ngomongin video ini, kalian tahu nggak kenapa Fitri sama Baby Z berantem? Kalian tahu nggak? Nggak tahu kan? Ya. Baby Z sama Fitri ini berantem gara-gara Nikita Mirzani ya. Jadi Nikita Mirzani ini punya mantan suami namanya Dipolatif kan. Nah, Dipolatif ini kan sudah cerai sama si Nikita kan. Dia pergi ke acara dangdut ke acara sesuatu lah, aku nggak tahu, lupa acaranya apa. Terus di situ penyanyinya KBBZ ya. KBBZ itu nyanyi dangdut. Nah, si Kadipolatif ada di acara itu, dia joget, ada di video story-nya, tapi jauh nggak. Tapi sama si Fitri dipanas-panasin. Kameranya nggak blur, ini pakai Samsung sayang, bukan pakai iPhone. iPhone-nya karena buat barang bukti, ya. Apa ini filternya? Ini kita nggak usah pakai filter lah ya. Nih, aku nggak pakai filter aja udah. Masih buram. Apa aku harus mendekat ke lampu biar terang begini?
Mana udah jelas? Udah jelas belum? Buram cana ya lagi juga. Aman, tap dulu kameranya, udah jelas. Udah ya, udah jelas ya. Oke. Jadi si Fitri ini memanas-manasin Nikita Mirzani ya. Jadi waktu Nikita Mirzani itu deket sama Fitri itu dia di masa-masa waktu dia cerai sama Dipolatif. Dia nggak punya siapa-siapa, dideketin lah sama si Fitri ini. Jadi kenapa sampai si Nikita itu benci sama Baby Z ya? Karena dipanas-panasin sama si Fitri. Padahal sah-sah aja sih Baby Z joget aduh hai, aduh asyiknya gitu doang, kayak joget biasa. Dia Baby Z nyanyi, si Dipolatifnya di sana gitu, enggak. Tapi dipanas-panasin lah sama si Fitri. Jadi si Nikita tuh benci banget sama si Baby Z ya, karena seolah-olah tuh si Dipo kayak direbut sama Baby Z gitu loh ya. Oke. Nah, udah begitu sampailah kemarin itu si Kak Baby Z ini dijelek-jelekin lah, beginilah begitulah. Nggak punya masalah personal problem, tapi si Fitri ini pengen aja si Nikita berantem biar viral terus kan, biar heboh terus, makanya berantem lah sama Baby Z. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, Baby Z ini pernah ketemu Fitri di kantor polisi, katanya mereka saling lapor-laporan mau ngajak damai. Tangannya Baby Z dikeplak guys, sampai Baby Z itu dibilang nangis. Ya mungkin gemeteran gitu ya, malu gitu ya, karena di depan polisi dia dikeplak gitu sama si Fitri. Soal kan si Fitri, makanya si Fitri kenapa nggak takut sama orang-orang, karena dia relasinya lumayan guys, kenal orang lah gitu. Jadi merasa petatang peteng-teng gitu ya, kesana kesini bilang, oh gue kenal ini, gue kenal itu, ya kan? Oke, ini videonya ya guys. Jadi si Fitri datang ke Dokter Devia kan, ya. Lihat mukanya Baby Z, lihat mukanya Baby Z. Lihat mukanya Baby Z. Sengaja banget kan? Sengaja banget kan? Caranya macam kok. Sejak apa lo sukses ya. Ya. Terus habis ini dia bikin video. Kayak gini harus divideoin guys ya. Ya kan? Penting gak sih buat kalian ya? Fitri sama Natasha Endar nih ya, yang tukang korupsi ya. Dia kan bikin sekarang Telaga Senayan atau apalah ya, sama dia punya salon Fit 911 sama Natasha Endar, karena ini duit korupsi sama dia dicuci dicuci uangnya biar jadi uang halal gitu, bukan uang halal sih, uang yang bisa dipakai. Karena kalau misalnya uang 50 miliar, dia Natasha Endar ini ya, lakinya bisa punya uang 50 miliar setiap bulannya guys ya, dari pencucian uang ya. Aku nggak tahu terlalu detailnya, cuman dia curhat ke si Fitri, curhat ke si Amel, salah satunya bocor karena nggak kebagian gitu loh ya. Jadi Fitri, Amel sama Natasha Endar ini, mereka kan geng geng sosialita lah gitu kan. Terus mereka bikin kayak begini pengen seolah-olah buat manas-manasin netizen gitu. Lihat sebelahnya ada Mami Dewi, ngapain ya kayak begini di story. Promosi kafenya dia kali, Jack and Joe. Mana ini yang lagi makan? Ada yang puasa. Ya. Ini Sebelum aku lanjut dulu ya, sebelum aku lanjut ini guys, jangan tag official KPK karena suaminya Natasha ini, si Bapak Endar ini kerja juga di KPK, jadi samanya aja guys. Kalian ngelaporin ke polisi lah, kalau instansi polisinya ini korupsi juga sama aja bohong. Jadi kalian kalau misalnya ngelaporin ke KPK, KPK-nya korupsi, sama aja bohong ya. Kalian ngelaporin ke Bea Cukai, Bea Cukai nanti sita kalian, mereka aja ada jalur khusus gitu loh. Jadi nggak bisa juga kalian bilang laporin ke KPK lah. Si Natasha Endar itu salah satu dari bahan KPK ya. Percuma kalian bilang itu, karena
orang-orang petinggi-petinggi ini udah terlalu kuat link-linknya. Kenapa aku berani spill? Karena yang korupsi itu bukan 1-2 orang guys, ribuan orang ya, ribuan orang. Mereka networking, jadi uang haram itu sama mereka diputar ya. Oke. Terus sebelum ini terjadi kan aku udah bilang ya sama siapapun, siapa yang dekat sama Fitri, aku pasti bakal spill gitu ya. Dan ternyata nggak didengar juga gitu kan sama yang lain-lain ya. Terserah sih, ada yang dengar ada yang enggak ya. Jadi si Ola masih kesana kan, masih bilang beson segala macem. Ini kan salah satunya ya. Jadi di situ itu mereka ada grup ya, grup chat Natasha, Fitri, Amel sama Ola. Mereka itu sejahat ini ya guys. Aku sih nggak mau buka aibnya Ola ya. Cuman aku punya bukti bahwa si Ola ini, ya kalian bisa lihat sendiri dah. Gue punya foto ini dari mana? Hah? Ini bukan foto foto apa yang dipublish gitu loh. Dan ini foto baru guys, ya. Ini foto baru, ini foto bukan kayak yang 5 tahun yang lalu, bukan. Ya. Jadi si Ola ini punya grup chat ya, close friend gitu. Dan dia diposting sama teman-temannya. Nggak apa-apa lah, ada nomor teleponnya, is okay. Itu fotonya Ola Ramlan. Yang spill siapa? Si Fitri. Jadi dia ngepostin ke laki-laki hidung belang guys ya. Iya, bukan hidung belang juga sih ya, pengusaha gitu loh. Ini mau nggak nih? Kan Ola sekarang ditutupkan, dihijabkan, jadi orang penasaran gitu. Dilihat badan Ola badannya bagus segala macem gitu kan. Jadi ini tuh dari Fitri juga guys. Ini dari Fitri juga ya. Kok Yoko bisa dapat fotonya? Karena salah satu dari mereka sekarang lagi di bully sama Fitri ya. Jadi circle pertemanan mereka tuh toxic guys. Buat kalian yang nggak tahu, ya aku bisa spill. Ada voice note-nya si Nikita bilang, ini kan aku belum ini kan ya, belum aku spill kan voice note ini ya, karena aku tunggu momennya. Nikita bilang, aku tahu kok si Fitri ngejualin siapa aja, salah satunya artis gitu. Nanti aku spill ya. Nanti aku spill. Dan dia bilang Amel juga sekarang nggak bisa apa-apa karena terlalu banyak rahasianya yang si Fitri pegang. Salah satunya dia yang mengenalkan si Amel ini ke si Dadi ya. Si Dadi ini kan polisi. Si Dadi ini punya istri guys, namanya Nikita Maharani Putri ya. Direbutlah sama si Amel ini. Yang ngenalin siapa? Si Fitri. Dijebak katanya udah hamil gitu ya. Jadi si Amel itu sekarang istri kedua ya. Nih kita pernah dijual sama Fitri nggak? Pernah, cuman kan nggak mungkin juga dia ngaku, ya kan? Ya kita bahas Fitrinya deh. Jadi semua orang yang di dekat sama Fitri itu pasti diperalat. Salah satunya Natasha Endar. Semua birkin-birkinnya, berliannya, jam-jam tangannya lagi dititipin sama si Fitri. Nggak dikasih guys, dititipin. Karena kemarin kan Natasha Endar ini lagi disorot sama media kan. Terus ya udahlah aku titip aja ke kakak ya kan, kakak orang tahu kakak pengusaha kan. Kalau Natasha Endar orang nggak tahu dia mereka pengusaha guys. Ya, kalian bisa lihat deh. Orang kaya kayak begini, itunya apa? Modelnya ini LV aja kayaknya, ini LV nih, ini kayak begini emang orang kaya, hah? Ya, ini Natasha Endar dulu ya guys, sebelum dipermak sama si siapa, sama si Fitri nih. Emang orang kaya dulu kayak begini guys, ya? Tampangannya kayak TKW nggak sih? Ya, ini Natasha Endar ya. Jadi Natasha Endar ini dia pergi ke Korea sama si Fitri ya, permak segala macam. Tapi bodohnya
Dia percaya sama si Fitri sampai-sampai kasihan si Natasha ya. Sampai-sampai si mukanya Natasha ini sampai bengkak guys ya. Nih. Sampai bengkak, hidungnya bernanah ya. Sekarang sih udah lumayan cucok karena mungkin reparasi lagi ya. Ya. Tuh kasihan nggak si But nih, lihat nggak di ujungnya ada bernanah gitu loh. Oke? Jadi si Fitri ini seolah-olah jadi teman baiknya si Natasha. Ya udahlah say, kan suami lu sekarang udah dapet ani-anian baru. Jadi si Natasha itu sedih gitu kan. Dia bingung juga, suaminya apa? Suaminya punya banyak duit, tapi nggak pernah ada di rumah. Jadi dia seolah-olah pengen mempercantik diri biar si suaminya balik lagi. Ternyata suaminya udah ketepikat sama ani-anian Bandung gitu. Sampai si ani-aninya itu di itu loh guys, disamperin sama Fitri sama si Natasha, disamperin, kamu ya ngerebut suami aku ya segala macem. Ini aku taunya dari teman-teman mereka karena teman-teman mereka tuh muak guys, muak sama si Fitri ya, karena mereka ujung-ujungnya dijahatin juga guys ya. Jadi sekarang yang paling dekat itu si Natasha, si Amel aja ini udah mau dikerjain sama si Fitri ya, sampai si Dadi bisa sampai pindah pangkat karena sekarang bintang-bintang polisi ini lagi dipantau asetnya dari mana. Kalau ketahuan korupsi mereka bakal dipindahin ke tempat yang lebih kecil karena kan secara nggak langsung ruang lingkupnya mereka udah networking ini. Kalau salah satu dipindahin ke, bilangnya promosi kan ya, nanti jadi bintang 4, bintang 7 gitu ya, tapi di pelosok gitu ya kan. Jadi nggak nama baiknya masih bagus gitu loh ya. Jadi orang-orang yang ngasih info ke aku ini mereka adalah kaum mantan temannya Fitri yang tersakiti guys ya. Jadi kalau misalnya kalian tanya-nanya kayak kok bisa tahu ini, karena Fitri itu sudah menyakiti banyak orang guys ya, banyak sekali. Salah satu temannya adalah sekarang yang lagi dibully itu ada Rifa ya. Si Kak Rifa ini kalian bisa lihat lah, ke Jepang ketemu sama Fitri gitu ya, pernah foto sama Nikita, sama Fitri, sama Dokter Devia gitu kan. Sekarang yang dibully itu si Karifa, kasihan si Karifa ya. Ya aku sih nggak kenal Karifanya ya, cuman kalian bisa lihat lah semua mantan temennya yang tidak bermanfaat buat Fitri itu bakal dilepeh guys ya. Salah satunya Nikita. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat siapa sih Fitri Sahuteru? Kalian kenal Fitri Sahuteru dari mana sih? Ya, emang kalian taunya dari Femi Permatasari? Enggak kan? Emang kalian taunya dari Ola Ramlan? Emang kalian taunya dari siapa lagi temennya dia, artis Kalina Octavia? Enggak kan? Kalian taunya dia itu sahabat dan kakaknya dari Nikita Mirzani ya kan? Benar atau benar? Jadi kalau sekarang kalian bilang, kok kenapa Nikita sama Fitri musuhan? Karena Nikita itu kalau lagi bucin ya, itu dia fokus ke percintaannya dia. Jadi dia nggak bakal ada waktu untuk si Fitri. Dan si Fitri ini orangnya kesepian juga. Jadi kalau misalnya kalian lihat Fitri bangun-bangun, good morning guys, gitu ya, minum kopi, kopi time, cenah. Langsung meeting time di salon yang nggak ada tamunya itu ya. Yo, my office is upstairs. Gak ngapa-ngapain juga. Gak ngapa-ngapain juga. Sambil story. Aduh guys, kalau misalnya orang yang berkesibukan, orang yang sukses, nggak ada juga yang menter-menter, mamer-mamer, terus nge-live yang nontonnya sekarang cuma di bawah 200. Nggak ada juga gitu kayak yang, hi guys, hari ini aku mau ngomongin Project P ya, Project Pop ya, terus Naira Residence. Oh iya ya, nggak ada pajak ya, padahal udah dari pemerintah itu yang rumah di bawah 2M. Jadi seolah-olah tuh perumahannya dia yang nggak ada pajak, padahal kan dari pemerintah juga kan. Jadi sekarang bilang, oh ini sertifikatnya sudah dipecah ya.
sertifikat dipecah mah lebih biar gampang aja, dan biaya notarisnya sepertinya lebih murah kalau misalnya kalian pecah tanah itu dalam skala yang besar. Kalau 1-2 notarisnya kan rada ribet. Kalau misalnya kalian pecah tanah 40 tanah sekalian, lebih cepat pecah sertifikatnya. Jadi seolah-olah bilang, ini aku pecah sertifikat, mana ada perumahan lainnya yang pecah sertifikat sebanyak ini. Belum tentu juga ada yang beli itu perumahan, ya. Belum tentu juga ada yang beli itu perumahan. Secara nggak langsung ya, nggak usah jauh-jauh lah, rumahnya Nikita aja yang di Naira Resident nggak laku-laku, nggak laku-laku itu, ya. Jadi kalau dia bilang, oh thank you ya, udah sold out segala macam, nggak laku-laku. Coba kalian lihat deh, karena daerahnya udah di pinggiran, dan ya orang juga lihat lokasi, lihat harga gitu ya. Sekarang orang pinter ya guys, orang pinter mau cari lihat rumah, lihat dulu developernya siapa. 1, punya nama nggak, 2, ada kredibilitas nggak, 3, kelolanya siapa gitu ya. Sekarang aja dia menter-menter gitu kan, pakai spanduk, iya apa Naira Resident 2 gitu, tapi laku nggak. Belum tentu juga punya dia guys. Jadi dia yang misalnya dia pakai nama PT-nya dia, makanya namanya Naira Residence. Cuman yang ngelolanya bisa jadi Agung Seagama gitu kan. Jadi kalau misalnya dia bilang menter-menter, karena gak mungkin juga kayak Agung Segama atau yang PT-PT besar gitu ya mau menter-menter, karena malu. Aduh, uang yang udah triliunan mau menter-menter, nggak ketar-ketir dilihat pajak guys, nggak ketir-ketir dibilang pajak gitu ya. Dikit-dikit mamer berlian gitu ya, dikit-dikit bilang orang sampah. Orang kaya itu tidak bakal pernah merendahkan orang miskin, karena dia tahu gimana menghargai orang lain. Tapi orang miskin yang dapat duit segampang itu bisa merendahkan orang lain, karena dia pikir, gue orang kaya sekarang, beda level ya. Agung Sedayu ya, beda level. Kalian itu sampah ya. Kalian itu bukan yang level aku ya. Jadi kalian bisa kalian lihatlah dari cara orang berbicara itu ya. Jadi kalau misalnya orang-orang bilang sampah, berarti dulunya dia sampah ya. Karena gak mungkin orang kaya, orang yang berbobot, berpendidikan mengatai orang itu, karena kita punya pendidikan secara IQ dan EQ dan IQ ya. EQ itu emotional dan IQ itu intelligence ya. Oke?